warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab memberikan salamnya lembek ya Bu ya, betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah Ta'ala, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika yafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan para tokoh masyarakat, para sesepuh bidik sepuh, wabil khusus panitia penyelenggara, Bapak Adi dan seluruh jajarannya dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat at-taubah di Rusunawa Blok B2. Kita doakan beliau-beliau selalu diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, yang halal barokah. Mudah-mudahan segala niat dan hajatnya Allah senantiasa mengkabulkannya, dan mudah-mudahan pergi ke Mekah dan Madinah dan membawa jamaah, amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami hormati dan juga kami muliakan Al-Ustaz Ahmad Fauzi, yang alhamdulillah telah membacakan Al-Quran di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau, mudah-mudahan dengan Al-Quran berjalan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan di dunia maupun sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati para habaib dzurriyyat Nabi. Yang pertama adalah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Abu Bakar bin Muhtar bin Alwi Al-Andalus, mata'alallah bitulil hayati. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, diberikan rezeki yang banyak, yang halal barokah. Dan juga Al-Habib Ahmad Idrus bin Hasim
bin Yahya bin Abdurrahman bin Saleh bin Hazim Al-Jufri. Kita doakan beliau sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang banyak yang halal barakah, dan mudah-mudahan segala niatan dan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada Al-Habib Ali bin Hud Al-Aqas, juga Al-Habib Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Muhammad bin Abu Bakar bin Muhdar bin Alwi Al-Adrus, dan juga kepada Al-Habib Omar bin Muhammad As-Segaf. Semoga beliau diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak yang halal barakah, dan mudah-mudahan segala niat dan hajatnya beliau senantiasa Allah mengabulkannya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa para bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat yang Al-Fakir mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi daripada rasa takdir dan hormat Al-Fakir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mensyukuri atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita telah menunaikan daripada niat yang suci ini, menyelenggarakan kegiatan yang mulia, yang pada hakikatnya adalah yang mengundang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan dan menghadiri kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan segala apa yang kita usahakan, segala apa yang kita upayakan, senantiasa Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya serta para keturunannya. Mudah-mudahan kita dari wasilah daripada para salafus soleh kita, para ulama kita dikumpulkan di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya, pada dasarnya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah biasa kita lakukan. Tentunya di dalamnya akan membicarakan tentang akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama telah membaca, sama-sama mafhum, paham betul dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan di dalamnya, yaitu firman Allah taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sana kita mendapatkan suatu anjuran, suatu perintah yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama para malaikat membacakan sholawat, membacakan sanjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di situ terdapat daripada penegasan siapa yang akan mengucapkan kalimat sholawat, pembacaan sholawat selain Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, yaitu ditujukan kepada ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan, tetapi di sana ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentunya kalimat sholawat ini akan berkaitan tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas tentang Maulid,
muludan atau peringatan Maulid. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, kelihatan belum makan. Bu, sekarang saya mau tanya, mauludan artinya apa, Bu? Ayo. Oh, nggak bisa jawab. Sederhana, Bu. Ini biasanya anak-anak milenial bakalan ngerti tentang kalimat ini. Dek, ganteng. Kalau milad itu apa, Dek? Milad itu artinya apa? Hah? Hari ulang tahun. Sekarang kita lihat maulid muludan. Ini makna dan harfiahnya berbeda. Kalau milad berarti apa? Hari lahir. Kalau peringatan maulid berarti memperingati hari kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya salah kaprah ketika orang membicarakan, oh Rasulullah tidak merayakan ulang tahun. Salah besar. Kita bukan memperingati milad, kita bukan hari atau memperingati daripada ulang tahun, bukan. Kita memperingati daripada kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus bedakan ya, milad, maulid, atau mauludan. Jadi hari lahir dengan kelahiran Nabi beda. Kalau hari lahir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memuliakan daripada hari lahirnya. Dengan apa? Dengan mengkorbankan daripada jiwa dan raganya. Apa, Bu? Memuliakan hari lahirnya dengan berpuasa. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau hari milad biasanya ngundang temannya, ngundang tetangganya untuk dikumpulkan membaca doa, betul apa tidak? Tapi dengan catatan, jangan naik TikTokan. Tahu nggak TikTok? Ya jangan. Habis ulang tahun naik TikTok, repot urusannya. Ya, hari milad. Nah, kembali kepada hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa dengan kelahiran Nabi? Di dalam surat Yunus ayat 58 ini dikatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika yafrahu." Katakanlah, wahai Muhammad, dengan keistimewaan dan juga fadilah keutamaan di dalamnya, wa bi rahmatihi, di dalamnya ada rahmat, wa bidzalika falyafrahu, hendaklah ia akan bergembira atas rahmat tersebut. Wa khairu mimma yajma'un, itu adalah sebaik-baik daripada perkumpulan. Tadi kisah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita telah diingatkan bahwa kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dinanti-nanti oleh penduduk bumi. Kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dinanti-nanti oleh penduduk langit jauh sebelumnya. Di dalam kisah Maulid diceritakan ketika malaikat menanyakan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, "Ya Adam, apakah nur Muhammad itu adalah nurmu ya Nabi Adam?" Bukan. Nur itu mengakibatkan Nabi Allah Adam diampuni segala dosanya. Kemudian dilanjutkan, malaikat menanyakan kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kita tahu peristiwa Nabi Nuh itu bikin apa, Bu? Bikin apa, Bu? Perahu. Dengan nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perahu yang besar itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
banyak kisah-kisah seperti Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, dengan kalamullah beliau berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nurnya Muhammad, ya, disebutkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini sudah ada. Makanya ada hadis nyatakan bahwa laulaka ya Muhammad ma khalaqtal aflak. Jika tidak karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi di ayat Al-Quran surat Yunus 58, di sana dikatakan, katakanlah, ya, wahai Muhammad, di sana ada terdapat rahmat. Rahmat ini perbedaan pendapat dari para imam, para salafus saleh kita. Kalimat rahmat ini ketika kita disandingkan kepada kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini kaitannya dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku ciptakan engkau wahai Muhammad untuk bisa memberikan rahmat seluruh jagat alam raya ini. Kemudian selanjutnya kita dianjurkan untuk bergembira. Bergembira, Bu. Bagaimana tidak? Ketika kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini sangat dinanti-nanti oleh penduduk bumi. Jangankan penduduk bumi, penduduk langit pun dinanti-nanti. Di dalam kisah Maulid At-Tibai di sana dijelaskan, wahtazal arzu torban wasti wasara. Bergetarlah penduduk langit dan juga memberikan haibah, memberikan wibawa daripada arsy, dan juga berbondong-bondong para malaikat. Untuk apa? Gegap gembira akan adanya kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga gemuruh para malaikat mengucapkan tahlil, tahmid, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian juga ibunda tercintanya terdapat fadilah keutamaan pada masa dalam kandungan. Ini keistimewaan yang ada pada diri ibunda tercinta Siti Aminah luar biasa. Sampailah pada dilahirkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keadaan sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahu al-badru fi tamami. Luar biasa. Rasulullah, Bu, Rasulullah lahir dalam keadaan sujud, Bu. Rasulullah lahir dalam keadaan bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan Rasulullah memancarkan daripada cahaya. Cahaya ini terang daripada bulan purnama, lebih terang daripada bulan purnama. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Abu Lahab di alam kubur itu disiksa setiap hari. Kecuali apa? Kecuali di hari Senin, karena beliau memerdekakan budak. Saking senangnya ada kelahiran keponakannya yang sangat luar biasa. Abu Lahab menyaksikan betul daripada nur cahaya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada akhirnya mungkar, beliau dibebaskan daripada siksa kubur di setiap hari Senin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini gembira, Bu. Makanya peringatan Maulid itu seyogyanya adalah, pada hakikatnya adalah kita tuh diajak bergembira, Bu. Bergembira dan atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Suyuti mengajarkan tata cara daripada
memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Beliau mengatakan peringatan Maulid ini tentunya diadakannya peringatan di dalamnya ada pembacaan Al-Quran. Sekarang saya tanya, peringatan Maulid di sini ada baca Al-Quran apa enggak? Ada enggak? Ada, berarti termasuk. Kemudian yang selanjutnya peringatan Maulid Nabi, di dalamnya dibacakan kisah Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya kisah-kisah teladan, uswah contoh yang baik dari diri Nabi besar Muhammad SAW. Kisah-kisah Maulid ini biasa disebut dengan pembacaan Maulid. Maulid itu ada juga Saraful Anam, ada juga Al-Barjanji yang tadi dibaca nih, ada juga Maulid At-Tibai, ada Maulid Habsi, ada Maulid Ad-Diyaul Lami, dan banyak lagi Maulid. Di dalamnya dibacakan kisah Maulid. Kemudian selanjutnya ada sebuah perkumpulan di dalamnya. Nggak mungkin sebuah peringatan itu kalau tidak ada perkumpulan. Kalau peringatan pasti ngumpulin orang banyak, minimal 10 orang. Apalagi kalau di sini sampai ratusan orang. Alhamdulillah. Bukan karena banyaknya, karena ada nilai di dalamnya. Sebuah ajaran yang diajarkan Nabi. Selanjutnya, di dalam sebuah peringatan, tentunya berlomba-lomba untuk bersedekah, untuk memberikan yang terbaik dalam peringatan tersebut. Ini luar biasa nih. Sedunia nggak ada bunga, ada duitnya. Mana ada tempat lain? Bu, di sini doang nih ada duitnya nih. Pakai telur lagi. Ini kalau nggak ada orang yang khoyir, yang baik, yang mengikuti daripada ajaran Nabi, nggak akan dikeluarin nih duit. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Nanti saya mau periksa, ini kira-kira duitnya bener apa enggak nih? Pak Adi bener nggak duitnya? Alhamdulillah, nilai sedekah ada di dalam di sebuah peringatan. Alhamdulillah. Kembali lagi daripada Imam Asyuyuti tadi, pembacaan Al-Quran. Sekarang saya mau tanya, Nabi SAW, Nabi besar Muhammad SAW memiliki mukjizat dan memiliki kitab apa bu? Kitab Al-Quranul, kitab Al-Quranul. Sampai salah dan saya. Ini kitab Al-Quran ini dibacakan. Ini tentunya yang diajarkan. Ya, kalamullah, firman Allah yang dibawa oleh Nabi. Kita tahu kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Tentunya kitab-kitab ini bukan hanya Al-Quran, tapi Nabi SAW memiliki mukjizat, memiliki kitab Al-Quran. Ini menjadi kesempurnaan daripada agama yang dibawa oleh risalah nabawiyah, para nabi dan rasul. Nabi dan rasul ini ada yang berpendapat bahwasanya nabi itu, nabi itu sebanyak 124.000 yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu diciptakan 124.000. Rasul termasuk ulul azmi itu sebanyak, ada yang mengatakan 312, ada yang mengatakan 315. Kenapa berbeda? Kalau 312 belum dengan ulul azmi, kalau 315 itu termasuk ulul azmi. Yang wajib bagi kita kaitannya dengan rukun iman, beriman kepada para nabi-nabi Allah, yaitu sebanyak 25 nabi. Subhanallah.
Rasulullah ini luar biasa. Ya. Coba kalau kita ngapalin nih, saya aja tentu belum hafal itu. Nabi itu sebanyak 124. Kalau Rasul sebanyak 315. Tapi yang kita imani ada berapa? 25. Ada berapa? 25. Nabi dan Rasul. Kita bedakan antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam. Untuk siapa? Untuk dirinya. Untuk dirinya sendiri. Akan tetapi Rasul mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam untuk dirinya dan memiliki kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Makanya salah satu Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi dan Rasul. Kalau Rasul berarti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Paham Bu? Paham? Makanya kita peringatan Maulid ini merupakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Anugerah yang terbaik bagi kita semua. Alhamdulillah. Gak usah dengerin tuh orang-orang yang gak pernah peringatan. Orang kalau suka selalu disebutkan terus Bu, bener gak? Bener gak? Kita kalau cinta kepada anak kita pasti kita akan menyebutkan. Yang jeleknya aja disebutin, apalagi memberikan kebahagiaan. Yo, ini anak-anak muda nih, apalagi tim Hadroh luar biasa. Ini kebanggaan kita semua. Ya, daripada mukulin orang mending mukulin tubak jebok gitu kan. Ya, luar biasa. Sekarang dulu tuh ada namanya GAM. Tahu nggak GAM Bu? Gerakan anti maulid. Mau dari bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW kalau tidak peringatan yang seperti ini? Insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Ya ini tadi pembacaan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya, ayo di blok D2 ini nih, ini tilawatil Quran dikumandangkan. Ini salah satu bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bohong kalau bilang cinta tapi gak pernah ngaji. Al-Qurannya gak pernah dibuka, yang buka kecoa sama laba-laba. Ayo Bu, jangan pakai omongan saya cinta Nabi, saya cinta Nabi memperingati Maulid. Jangan, tapi ayo kita baca Al-Quran. Ini salah satu tanda bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya pembacaan kisah Maulid, pembacaan kisah-kisah daripada Nabi besar Muhammad SAW. Ada sebuah pertanyaan yang datangnya dari Nabi Daud alaihissalam. Ya, dan Nabi Daud alaihissalam mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, nikmat apa yang terkecil, yang terendah di sisimu ya Allah?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Nikmat yang paling rendah di sisiku adalah nafas yang engkau hirup." Bayangin Bu, Pak, Napas itu nikmat paling kecil bagi Allah. Tapi kalau bagi manusia manfaat nggak kira-kira? Ada nggak kalau nggak napas itu manfaat? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada pastinya. Kalau nggak napas berarti adanya di kuburan. Ya nggak? Itu nikmat yang paling kecil di sisi Allah. Dilanjutkan pertanyaannya Nabi Daud alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nikmat terbesar apa di sisimu ya Allah? Allah menjawab, anugerah terindah, nikmat yang besar aku ciptakan Nabi Muhammad SAW
memberikan rahmat seluruh alam. Alhamdulillah Bu. Kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, walaupun gak pernah ketemu ribuan tahun yang lalu, tapi kita sampai daripada ajaran dan juga contoh baiknya, dan juga dititipkan kepada salafus soleh kita, para ulama kita, dan juga para keturunan-keturunannya. Bu, saya boleh bahas tentang keturunan Nabi apa tidak? Boleh gak? Boleh gak? Ketika bahasa umum dan bahasa istilah, dalam segi bahasa dan istilah ini terkandung daripada bahasa umum dan bahasa khusus. Ketika kata-kata Habib dimasukkan di dalam bahasa umum adalah kekasih, benar gak? Ini umum Bu. Tapi ketika istilah khusus maka ada makna di dalamnya. Saya akan menceritakan tentang bagaimana istilah Habib ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menunjukkan daripada keturunan Nabi SAW. Ini insya Allah akan secara singkat saya akan ceritakan. Kata-kata Ahlul Bait, kata-kata Ahlul Bait ini memiliki kekhususan di dalam Al-Quran. Tentunya sering kita baca, ya. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ahlul bait itu akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Ahlul Bait? Ahlul Bait itu bukan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, bukan, atau Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, bukan. Siapa Ahlul Bait? Ahlul Bait adalah Muhammad memiliki putri Fatimah Az-Zahra, kemudian bersuamikan kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian beristrikan kepada Siti Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah ada berapa tadi? Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib, Siti Khadijah. Ada dua lagi, Sayyidina Hasan dan Husain. Sekarang ada pertanyaan, hei, gak ada tuh keturunan Nabi. Masa keturunan Nabi dibinkan kepada perempuan? Hoi, ini khusus Ahlul Bait Nabi. Ketika ingkar dengan dibinkan kepada Fatimah Az-Zahra, tentunya ada pertanyaan di dalam keimanannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Ahlul Bait nih, baru Ahlul Bait ada 5, ya. Siti Khadijah, Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian memiliki anak, ya, Sayyidina Hasan dan Husain. Saya menceritakan tentang Sayyidina Husain karena saya nyampe kepada Sayyidina Husain. Yang pertama adalah keturunan Ali Zainal Abidin sampai ke bawah terus. Nah, pada saat Ali Uraidi ini ada di Basrah, ini diburu. Pada saat Ali Zainal Abidin memiliki julukan, memiliki kata-kata khusus istilah kepada Ali Uraidi, bahwasanya Ali Uraidi ini adalah keturunan Nabi, keluarga Ahlul Bait Nabi. Diburu tuh, mau dibunuh. Karena apa? Kita sama-sama tahu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ali bin Abi Thalib itu difitnah luar biasa. Belum puas, Ali Zainal Abidin difitnah.
sampai dengan Ali Uraidi difitnah, memiliki anak Ahmad Muhajir. Nah, pada saat Ahmad Muhajir ini luar biasa, dari Basrah lari ke Mekah sebentar, lari ke Madinah, sampailah kepada kota Tarim yang disebut Hadramut, Yaman Selatan. Dari sinilah memiliki anak Ahmad Muhajir, memiliki anak bernama Abdullah, biasa disebut dengan Ubaidillah, memiliki anak 3 Bu. Ubaidillah ini punya anak 3, Ismail Basri, Alwi, ya, dan satunya Jidar kalau nggak salah. Ada 3 nih. Basri dan Jidar ini meninggal tidak memiliki keturunan, tapi Alwi bin Abu Ubaidillah bisa dari sini nih. Dari sini yang disebut dengan Ba'alawi. Makanya ada kata-kata Ba'alawi ini nyambung kepada Sayyidina Husain, ya, bin Fatimah Az-Zahra bin Ali bin Abi Thalib bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau bicara Ahlul Bait, ya, keluarga Nabi, dzurriyyat Nabi, ketika ada Habib, kenapa kok dibilang Habib? Ya ini Ahmad Muhajir datang ke kota Tarim yang pada akhirnya menciptakan, mencetuskan daripada para alimil ulama yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada kata Habib. Makanya kalau kata-kata Habib yang umum dan khusus tentunya beda. Kalau umum, Habib itu adalah kekasih, umum nih maknanya. Tapi kalau panggilan Habib berarti menunjukkan kepada sesuatu yang dituju, yaitu keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ba'alawi, keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Seperti itu, ya. Jadi kata-kata Habib seperti itu Bu. Makanya jangan kaget kalau ulama-ulama Tarim datang ke Indonesia, karena beranak pinak di sini Bu semuanya. Ada Al-Atos, ada Al-Idrus, ada Al-Jufri, ada Al-Kaf, dan banyak lagi yang lainnya. Itu baru Sayyidina Husain, belum lagi dari Sayyidina Hasan, ya, yang termaktub daripada catatan yang terpercaya yang dibawa oleh Al-Habib Ali bin Ja'far Asgaf, yang hari ini di Holi, di Robito Alawiyah Maktab Daimi. Mudah-mudahan dengan berkat beliau, para habaib dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan cahaya bagi kita semua, amin. Memberikan warna yang baik bagi kita semua, amin. Mengikuti daripada datu-datunya, amin amin ya rabbal. Makanya sabar Bu kalau ngadepin Habib. Kalau saya salah, silakan tegur saya. Karena seseorang itu memiliki tujuan hidup. Tujuan hidupnya melalui apa? Melalui nasab dan sabab. Melalui apa? Nasab dan sabab. Kalau nasab, tentunya kita akan lebih bangga dengan orang tua kita, bangga oleh kakek kita, betul nggak? Kalau kita bangga kepada keluarga kita, maka mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para habaib. Karena ada nasab di dalam dirinya, ada darah daging sampai kepada Rasulullah, itu juga tidak menjamin akan mendapatkan kebaikan di alam akhirat. Akan tetapi kalau dibarengi daripada sabab ini apa? Sabab ini adalah sanad keilmuan yang diajarkan oleh para salafus soleh kita, para ulama kita, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau jadi habib gak enak-enak Bu, karena bukan pilihan, nggak milih jadi habib, tapi justru dengan nasab dibarengi dengan sabab, insya Allah habib tersebut akan bisa membawa daripada dirinya dan menimbulkan daripada akhlak
dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna. Jadi ada dua nih, nasab dan sahabat. Bagaimana kepada yang kan keturunan? Tentunya bisa sampai kepada Rasulullah. Lewat apa? Lewat sahabat. Lewat ilmu pengetahuan, lewat zikirnya, lewat sholawatnya, lewat apapun yang akan sampai kepada Rasulullah. Tentunya dari sanad keilmuan. Ya, guru kita Ustaz Ahmad Fauzi melalui Al-Quran itu sampai kepada Rasulullah. Lewat apa? Lewat sababnya. Makanya kalau keturunan Nabi nasabnya udah punya, kemudian ada sababnya, insya Allah beruntung. Tapi kalau menggunakan nasabnya, tidak akan beruntung di dunianya, apalagi di akhiratnya. Ini catatan nih. Nanti akan terlihat para habaib, para keturunan Nabi yang menggunakan nasabnya berlaku sombong dia. Betul tidak? Betul tidak? Tapi kalau nasabnya digunakan, sababnya juga digunakan, insya Allah akan sedap dipandang mata. Amin amin ya rabbal ya. Jadi insya Allah dengan adanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini, mudah-mudahan mewakili daripada kita bentuk daripada cinta kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan lupa Al-Qur'annya dibaca. Anak kadro sholawatnya betul, tapi pas pulang akhirnya ketiduran, subuhnya nggak sholat. Akhirnya apa? Nggak baca Al-Quran juga. Ayo Al-Qurannya dibaca. Berarti kita cinta Nabi. Bagaimana kita cinta Nabi kalau Al-Qurannya nggak dibaca? Karena Al-Quran yang dibawa oleh Nabi. Kemudian juga kita membaca sholawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena sholawat itu adalah bentuk pengampunan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat bisa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala diawali dengan baca sholawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang-kadang kita tidak tersadarkan. Rukun Islam ada berapa, Dek? Anak hadroh, rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Kalau rukun Islam itu Allah melakukan apa enggak? Allah perintah, Allah lakukan apa enggak? Enggak. Rukun iman Allah perintah, Allah lakukan apa enggak? Enggak. Tapi kalau sholawat Allah perintah, Allah anjurkan, Allah baca apa enggak? Baca apa enggak? Berarti betapa mulianya bacaan sholawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita sebagai umat Nabi. Betapa mulia kita sebagai umat Nabi. Bayangkan pada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Musa, ya, zaman Nabi Isa misalnya, itu kita untuk pengampunan itu jauh ribuan tahun. Coba kalau umat Nabi gampang sekali, banyak fadilah keutamaan. Ya, kita baca sholawat sekali dapat fadilah keutamaan, dapat ganjaran. Baca 2 kali dapat ganjaran. Ingat aja baca sholawat Sallallahu Alaihi Muhammad, dapat ganjaran. Tapi hati-hati, kalimat thayyibah, kalimat yang baik ini jangan bawa ke tempat yang tidak mulia, seperti contoh ke kamar mandi. Jangan. Mentang-mentang dia senang salawatan, ya Nabi salam alaika, yang kayak gini nih mudah-mudahan bisa bergeledek udah langsung. Masa kalimat salawat ada di kamar mandi? Ya enggak? Jangan ya, ini akhlak. Pekerti. Ya, baca salawat, ayo kita kumandangkan salawat. Ya, salawat yang banyak, insya Allah mendapatkan berkah kita semua. Minimal Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Insya Allah segala sesuatu akan ada
titik terang. Ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tentunya banyak hal yang dapat kita ikuti. Semuanya itu tentunya nggak lepas daripada ajaran Nabi. Perkumpulan, adanya perkumpulan, ini nilai silaturahmi ada, ya kan? Ukhuwah Islamiyah ada. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Yang tadinya nggak pernah ketemu lama, sekarang ketemu. Kayak Ustaz Fauzi, masya Allah luar biasa. Ini dulunya pernah ngajar di pondok pesantren Raudhah Al-Aitam. Tapi sekarang setelah keluar daripada pondok pesantren Raudhah Al-Aitam, ada di mana-mana. Kalau kangen ngeliat TV aja udah alhamdulillah. Sekarang saya dipertemukan oleh beliau. Mudah-mudahan Ustaz Fauzi kasih sehat terus, ya, mengumandangkan daripada Al-Quran sejagat raya ini. Karena apa? Beliau bentuk cinta Nabi membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Amin. Baca sholawat juga, Bu. Ayo kita kumandangkan juga. Karena nilai silaturahmi itu manjangin umur. Sekarang manjangin umur contohnya apa? Bagaimana tidak bikin panjang umur? Kita niat nih, niat untuk hadir peringatan, dikasih sehat walafiat, betul nggak? Kemudian kita biasanya kalau ibu-ibu paling ganteng, paling cantik tuh, yang terbaik dipakai sama ibu-ibu, itu bagus. Menghormati daripada peringatan tersebut. Kemudian di dalamnya juga pasti ada makanan-makanan yang disediakan, karena ada nilai sedekah itu tadi. Selain makanan juga ada duit juga nih, ya kan? Subhanallah luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti sampai kepada fuqara, masyakin dan anak-anak yatim, piatu dan duafa. Ya, ini mudah-mudahan bisa dititipkan kepada kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kata Rasulullah, aku bersama orang yang mengasuh, yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia mudah-mudahan ini nyampe ke anak yatim nih. Amin ya rabbal. Kasih senang anak yatim, Bu. Ya, kasih senang. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah dunia akhirat. Ayo kita semangat dalam peringatan Maulid yang sempat tertunda selama 3 tahun akibat COVID-19 kemarin. Mudah-mudahan ini semangat baru, semangat yang kita budayakan, karena agama tidak akan lepas daripada budaya. Bohong orang kalau mau maju agamanya, budayanya ditinggal. Ini budaya yang baik yang dibawa oleh salaf kita. Di dalamnya terdapat banyak kebaikan, dan di dalamnya ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad SAW itu ada di dalamnya. Baca Al-Quran, baca kisah Nabi, baca sholawat, ya. Kita kumpul silaturahmi, ada nilai sedekah di dalamnya, ya. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Subhanallah. Mudah-mudahan setelah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, khususnya di Rusunawa Blok D2 ini, mudah-mudahan penghuninya dikasih berkah oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan segala niat dan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal. Dan diberikan rezeki yang banyak yang halal barokah. Dan mudah-mudahan kita menjadikan predikat orang yang bertakwa. Karena kalau takwa itu insya Allah masalahnya akan dikasih jalan keluar sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikasih jalan keluar, dikasih rezeki yang tidak diduga-duga. Kalau rezeki itu jangan lihat uangnya aja, dikasih rezeki sehat juga termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan ini menjadikan bekal kita semuanya, khususnya kepada al-fakir. Kita sama-sama mengingatkan, sama-sama saling menasihati,
Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini kita menjadi manusia yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan segala perintahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kita doakan para panitia dikasih sabar oleh Allah. Para panitia dikasih semangat oleh Allah. Segala apa yang sudah dikeluarkan oleh donatur-donatur, ya orang-orang dermawan, mudah-mudahan rezeki yang dikeluarkan diganti oleh Allah dengan balasan berlipat ganda. Amin. Semua yang telah menghadiri dikasih sehat walafiat. Amin. Dan dikasih berkah. Amin. Dan semua segala sesuatu niat hajat dikabuli Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya wa ala kullatin salihah bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madha huwa al-habib alladhi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muntahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kalau bisa kita baca setiap habis salat. Insyaallah segala kegalauan kita akan diganti dengan kebahagiaan. Segala urusan kita akan diganti dengan apa? Dengan pintu yang telah akan dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat-kalimat yang insya Allah akan membawa berkah buat kita. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Kemudian huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Kemudian Maulaya sholli wa sallam. Itu insya Allah kalau kita baca setiap hari, setiap habis sholat minimal 1 kali aja, insya Allah itu segala sesuatu yang bikin kita resah, yang bikin kita galau, itu akan diganti dengan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan diganti dengan kebahagiaan. Ya, insya Allah. Kemudian selanjutnya kita juga mendawamkan daripada apa yang telah dibawa oleh salafus saleh juga. Mungkin kita bisa membaca Ratibul Haddad atau membaca Ratibul Aqtos atau baca tahlil misalnya. Kalimat-kalimat thayyibah ini insya Allah akan menghantarkan kita kepada kebaikan. Kalau selalu dibaca akan mendapatkan fadilah dan keutamaan. Ya,
Karena ketika susunan kalimat itu disusun oleh ulama kita, tentunya ada fadilah, ada keutamaan di dalamnya. Jangan tanya itu nanti buat apa, jangan. Tapi ketika dia baca, insya Allah kita sendiri akan merasakan. Ini ada sebuah kisah, datangnya dari anak muda yang sering tawuran, Bu. Sering tawuran. Minta sama saya, Bang, panggil saya Bang Aang. Kalau saya mau kebal bacanya apa? Baca ratib. Yang mana? Cari sendiri. Dia cari tuh kalimat ratibul hadap kebetulan. Dia cari-cari kalimatnya, terus lihat artinya. Ketemulah ya qawi ya matin ikbisyarad ini. Dia yakin kalau itu akan kebal. Ternyata bukan kebal bacok, bukan. Kebal untuk nggak ngikut tawuran. Alhamdulillah. Sampai sekarang nggak pernah ikut tawuran. Dia kebal dengan sendirinya. Dia merasa percuma. Ngapain saya tawuran kayak model kayak gini? Mendingan saya tawuran untuk bela ulama. Alhamdulillah. Ini terbukti, Bu. Makanya kita kalau punya anak nakal, jangan nakal. Anak yang bikin susah sama kita, ya bacain Fatihah. Kalau ada ribet susah dikasih tahu, bacain Fatihah sebanyak 40 kali habis subuh. Kalau misalnya anak ini enggak susah juga, baca setiap hari Jumat surat Al-Kahfi 3 kali. Enggak mau dibaca juga sama orang tua, ya udah rasain sendiri. Kalau enggak mau usaha, kalau usaha itu bukan karena kita kasih pendidikan, itu kurang. Tapi dengan pendidikan yang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan sempurna. Itu akan memberikan kebahagiaan. Yang paling simpel sekali, cari tempat yang bikin nyaman bagi dia. Apalagi dengan kegiatan zikir, baca sholawat, seperti anak-anak hadroh ini. Kadang-kadang anak-anak hadroh ini dipandang sebelah mata oleh orang tua. Sebetulnya ini luar biasa. Mereka perjalanan rohani yang luar biasa. Justru akan memberikan kebanggaan bagi kita semuanya. Makanya kalau melihat anak-anak majelis ratib, majelis maulid, itu kita berupaya untuk bisa bisa memberikan dukungan kepada mereka. Karena biar sinkron antara guru, murid, orang tua, sama anak. Ini 3 dimensi yang harus bisa sempurna. Kadang-kadang anak-anak majelis ini terus terang aja ngalahin orang tua. Dia mau banggain gurunya tapi orang tuanya ngeselin. Ini salah nih. Ya anak-anak majelis nih, ingat-ingat. Kalau mau dapat ridho yang sempurna, harus izin sama orang tua. Orang tua ridho, guru ridho, insya Allah kita menjadi anak yang qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Semoga semua niat hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kunnatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon dibuatkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kesalahan datang dari kami dan juga kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW kita menambah daripada keimanan kita, menambah daripada ketakwaan kita untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yudawi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim sultanik. Subhanaka la nuhsi sanaan 'alaika kama tanta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin.
وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترد الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من النار ولا عفو عند الحساب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نستحفظك ونستودعك ادياننا وانفسنا واموالنا واهلنا وكل شيء اعطيتنا اللهم احفظنا واياهم في كنفك وامانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عن طول عين ولبقين ولكل شيء انك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه واعنا من مجيده الندامه في الحال والمال والمال انك السميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المشاكل يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.